محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sabar mungkin ini. Masuk di bab baru ya. Bab baru masih berkaitan tentang sifat dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya dan apa yang disembah selain Allah. Sebelumnya kita membahas tentang makhluk. Iya, dari Ibnu Adam. Ya, manusia. Dan siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Disifati mereka ini makhluk, tidak menciptakan, mereka lemah, mereka tidak mendengar, walaupun mendengar mereka tidak bisa menjawab. Dan sekarang masih harus yang sama, cuman dari sisi malaikat sendiri, karena mereka juga disembah, mereka juga ada yang disembah di zaman Nabi SAW. Begitu pula mungkin saat ini ada yang menyembah malaikat. Dan ini penjelasan. Jadi syahidnya dari bab ini, bab yang ke-16 itu bentuknya sama yang sebelumnya. Kalau misalnya mereka ini saking kuatnya akan disebutkan sifatnya. Ya. Kuatnya mereka, bagaimana mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat salah, tapi sama itu mereka takut pada Allah. Kalau saja mereka makhluk takut besar, memiliki kekuatan, takut kepada Allah, lalu bagaimana kalian bisa menyembah? Bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang takut kepada Allah? Seperti itu. Dan ini dari bentuk apa? Barahin tauhid. Sudah berkata ya? Barahin tauhid. Dari sisi Allah, penyebutan sifatnya secara mutlak, sempurnaan sifat Allah, dan penyebutan kekurangan dari sifat makhluknya. Ini dari barahin tauhid. Barahin tauhid. Baik. Itu ringkasnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bab qoulihi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Ini bab qoulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Kalau sampai ketika mereka hilang dari rasa kagetnya itu dari hati-hati mereka, sudah tenang, maka mereka berkata, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Ya, dari malaikat. Maka mereka menjawab, qaulul haqq. Allah berkata yang sesuatu yang benar. Wa huwal 'aliyyul kabir. Wa huwal 'aliyyul kabir. Dia yang maha tinggi dan maha besar. Ini dari malaikat ya, dari malaikat. Akan dijelaskan dalam hadis dari ayat ini. Baik. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu amran fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalika hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. فيسمعها مسترك السمع ومسترك السمع هكذا بعده فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساهر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة
mi'ata kadbatin fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama'i. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سألوه ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW berkata, "Idza qala Allahu al-amra fis sama'," kalau Allah sudah memutuskan suatu perkara di langit, "darabatil malaikatu bi atnihatiha khud'anan liqaulihi." Maka malaikat ini memukulkan sayapnya. Iya. Khud'anan bermakna khudu'. Ya. Bermakna khudu', bisa juga khud'anan, khadi'in. Takut dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman atau memutuskan suatu perkara dengan wahyu, malaikat itu memukulkan sayap-sayapnya. Kata beliau, "Ka'annahu silsilatun 'ala Safwan." Ya, seakan-akan seperti rantai yang ditarik di atas batu, suaranya. Ya, dari suara ini. Yang fuduhum dalik. Hal tersebut sampai kepada hati-hati mereka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kata beliau, jadi karena silsilatun 'ala Safwan, ini suara, bukan ada mengatakan suara, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa namanya? Rantai yang ditarik di atas batu. Jadi malaikat takut. Iya, takut. Ini dia syahidnya. Qur'anan liqaulihi, takut. Sampai disebutkan dalam hadis akan datang nanti mungkin itu mereka ada yang pingsan dari suara itu karena saking takutnya. Kata beliau, hatta idza fuzza an qulubihim, sampai ketika mereka sudah tenang, hilang darinya rasa kaget itu dari hati-hati mereka, mereka pun berkata, "Madza qala rabbukum?" Iya, lihat. Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq. Mereka mengatakan Allah berbicara dengan kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian kata beliau, fa yasma'uha mustariqus sam'i. Maka orang yang mencuri berita ini mendengarnya. Wa mustariqus sam'i hakada ba'duhu fawqa ba'di. Dan pencuri berita ini yaitu seperti ini dan seperti ini. Wasafa Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad bikaffihi, dengan telapak tangannya, faharrafaha,
dibentangkan, wabaddada baina ini. Dimiringkan, kemudian dia renggangkan. Jadi seperti ini syaitan atau pencuri, syaitan, pencuri berita. Dia satu dengan yang lainnya itu saling sampai di atas tulang itu. Ya. Kata beliau, fayasma'u bil kalimah fayulqiha ila man tahta. Jadi orang paling atas mendengarkan ucapan ini. Dari yang disebutkan oleh malaikat. Ya. Kemudian didengarkan oleh siapa? Orang yang mencuri berita ini. Kemudian fayulqiha ila man tahta, sampai ke bawah. Sampai di bawah. Thumma yulqiha al-akharu ila man tahta, sampai terus. Hatta yulqiha ala lisan as-sahiri al-kahin. Sampai di mana? Di lisan dari, jadi utusan dari kahin, sahir. Ini dia. Jadi kalau sahir itu dikatakan kufur kalau dia berkaitan dengan syaitan. Ya, ada islam syaitan. Ini kekufuran. Akan datang nanti mungkin. Ya, di bab tentang sihir. Kata beliau, farubbama adrakahu asyihab. Asyihab bintang dilempar. Qabla yulqiha. Kadang syaitan ini sebelum dia sampaikan ke orang di bawahnya, kadang dilempari oleh bintang. Bintang kemudian terbakar. Terbakar. Jadi tidak sampai berita itu. Warubbama alqaha qabla ayudrikahu. Dan kadang juga dia sampaikan sebelum bintang itu mengenainya, membakarnya. Jadi sampai turun. Kadang juga. Kadang. Kemudian apa yang sampai ini? Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Lihat, bercampur sudah dengan 100 kebohongan. Ini 100 kebohongan, bukan tahdid. Ini mubalaghah saja. Bukan tahdid, artinya cukup 100 saja, bukan. Bahkan lebih juga bisa. Ya, intinya dicampurkan. Apa yang datang diterima dari langit itu ditambah atau dikurangi. Ya, ditambah atau dikurangi. Sudah tidak benar berita itu sampai kepada kahin ini. Tidak ada. Fayuqal, maka dikatakan, alaysa qad qala yawma kada wa kada, kada wa kada. Lihat, kalau kahin bilang, bukankah kami sudah bilang pada ini dan ini dan ini. Ya kan? Fayusaddiqu bi tilka al-kalimah allati sumi'at min as-sama'. Maka dibenarkan ini kadang. Ya. Dan disebutkan kadang benar. Iya, kenapa benar? Karena dia ambil berita dari langit. Ya. Dan berita itu pun berita yang disampaikan ini sudah bercampur. Jadi kadang-kadang saja benar. Ya, makanya dikatakan alaysa qad qala lana yawma kada wa kada. Ya. Kada wa kada. Fa yusaddaqu tilka al-kalimah allati sami'at min as-sama'. Jadi ini syahidnya di sini sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya malaikat itu ketika mendengar wahyu, ketika Allah berbicara dengan wahyu, itu mereka tunduk. Akan datang hadis Sam'an, hadis dari Nawas bin Sam'an, itu malaikat tunduk pincang. Sujud dari apa yang Allah SWT bicarakan dengan wahyu. Jadi syahidnya itu, ya, bagaimana malaikat di sini takut bersama dengan malaikat itu memiliki sifat, kekuatan, jumlahnya banyak, tapi mereka takut kepada Allah SWT. Mereka takut kepada Allah SWT. Jadi hal ini menunjukkan dari barahin tauhid bahwasanya Allah yang berhak untuk disembah, yang memiliki sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan, pemilik segala sesuatu, ya, pemilik segala sesuatu. Adapun makhluknya ini takut tunduk padanya. Jadi menunjukkan apa yang disembah dan Allah itu tidak ada hak untuknya, karena tidak memiliki hal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kebatilan dari sembahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat saja
Dan dia utusan Allah SWT, makhluk yang tidak pernah berdosa. Bersanding itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibrahim hadisnya. Kemudian hadis kedua, kata beliau, عن النواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر, kalau Allah menginginkan untuk memberi wahyu dengan perintah, mewahyukan dengan perintah, takallama bil wahyi, maka Allah bicara dengan wahyu. Ini tentang sifat kalam. Anda nanti tidak bicara tentang masalah ya. Di situ baru kita bahas dulu bisa sedikit. Kata beliau, aqadat as-sama'u minhu rajfatun aw qala riddatun shadidah. Maka bunyi itu menimpa langit. Maksudnya ketika Allah SWT berbicara wahyu, langit itu mengeluarkan bunyi, kalau dikatakan guntur, ya, seperti itu, ada bunyi. Khaufan min Allah, lihat, langit mengeluarkan bunyinya, itu khaufan min Allah, takut kepada Allah SWT. Ini langit, ya, langit. Faidah sami'a dzalik, kalau didengar hal tersebut, ya Allah berbicara yang wahyu, didengar oleh ahli sama, sa'iqu wa qarru lillahi sujada. Penduduk langit dari malaikat itu pinsang dan merendah tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malaikat. Ini Allah baru berbicara, ya, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama mengangkat kepalanya Jibril. Fa yukallimuhu Allah. Maka Allah pun berbicara kepadanya dari wahyu, dari apa yang Allah inginkan. Kita kala Jibril mengangkat kepalanya, sadar, maka Allah berbicara kepadanya dengan apa yang Allah inginkan. Tsumma yamurru Jibrilu ala al-malaikah. Kemudian Jibril lewat pada semua malaikat dari langit ke langit. Kullama marru bi sama'in, setiap kali lewat di langit sampai langit itu ke dunia, sa'alahu malaikatuha. Setiap langit yang dilewati penduduk langit dari malaikat bertanya sampai ke langit ini. Mada qala rabbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan Rabb kita ya Jibril? Fa yaqulu qala al-haq. Allah bicara dengan kebenaran. Wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan dia yang maha tinggi dan maha besar. Jadi tak kala sampai di langit ke-7, di langit ke langit dunia, maka di situ diambil apa? Berita oleh Mustariqus Sama. Ya, Mustariqus Sama. Fa yaqulu kulluhum misla ma qala Jibril. Mereka katakan semuanya dari apa yang dikatakan Jibril. Fa yantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Maka berhenti Jibril. Iya, jadi wahyu itu berhenti pada Jibril, tidak disampaikan kepada. Jadi Allah, Jibril di sini amanah dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Iya, kemudian Jibril membawanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, jadi wahyu berhenti pada Jibril sampai kepada apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan kepada Jibril untuk disampaikan. Iya, jadi syahidnya itu. Walaupun ini hadis disebutkan dhaif, ya, tapi walaupun ini hadis dhaif, tapi didukung oleh hadis-hadis yang lain. Hadis sebelumnya juga mendukung dari hadis ini. Hadis lain juga disebutkan dari Abu Dawud. Jadi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah, "Idza takallama Allah bil wahyi sami'a bis-sama'i salsalatan kajarri silsilati 'ala as-safa wa yas'aqun." Iya. Kalau Allah bicara yang wahyu, didengar seluruh langit, dari langit ke langit, seperti salsalah, yaitu tadi rantai yang ditarik di batu. Kejar di silsilah, ini dia disebutkan.
ala sofa di atas batu, aku. Mereka mendengar itu, mereka pingsan. Iya, mereka pingsan. Ini hadis yang mendukung dari hadis Nawas bin Sam'an. Jadi syahidnya bahwasanya malaikat di sini bagaimanapun agungnya dia, terutama itu mereka tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari makhluk menunjukkan kelemahan dari makhluknya, dan setiap apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk begini sebabnya lemah dan tidak bisa apa-apa, menunjukkan bahwasanya kebatilan dari sembahan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk disembah. Ini syahidnya ya. Jadi paham tak? Babnya ini sama yang sebelumnya. Sama yang sebelumnya. Kalau untuk membahas faedah dari hadis ini banyak. Tapi kita cukupkan karena kita bahas syarah. Jadi kita cukupkan dari apa yang disebutkan oleh syarah rahimahullah ta'ala sama masail yang disebutkan oleh Sayyid. Kalau untuk baca syarah lain banyak faedahnya ya. Banyak faedahnya. Cuma kita fokus pada bab saja dan maksud dari ayat-ayat. Nah, فيه مسائل. الأول تفسير الآية. الثاني ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. طيب. Kata beliau, fihi masail al-ula tafsirul ayat. Sudah ya? Ayat ini. Ya, terkala mereka sudah hilang dari rasa kagetnya, berbangun dari pingsangnya, mereka berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara apa? Kemudian mereka menjawab, Allah berbicara dengan kebenaran. Ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qaul, bicara. Ya, menetapkan sifat berbicara untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dinafikan oleh Mu'attilah dari Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kata beliau kedua, tanya ma fiha min al-hujjati 'ala ibtal syirk. Di sini ada hujjah, bantahan untuk menunjukkan kebatilan dari kesyirikan. Mengatakan, ya, kesyirikan. Kesyirikan itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki apa-apa. Mereka butuh kepada Allah. Menunjukkan kebatilan dari kesyirikan. Menyembah kepada sesuatu yang tidak mampu apa-apa, dan bisa memberi manfaat dan bisa menambah bahaya. Kata beliau, khususan man ta'ala wal salihin, terkhusus orang yang menggantungkan dirinya kepada orang soleh. Iya. Malaikat saja bagaimana dia? Iya. Malakun muqarrabun. Itu dekat dengan Allah, tidak bisa apa-apa. Mereka takut kepada Allah. Iya. Begitu pula Nabi yang sebelumnya, itu yang diutus, itu juga tidak bisa memberikan apa-apa untuk kita. Sampai anak yang tercinta yang disayang, yaitu disebutkan berikan wasiat, iya, bahwasanya minta dariku berupa harta apa saja, tapi di akhirat saya tidak bisa mencukupkan dengan sesuatu. Iya. Kemudian yang kata beliau, wahiyal ayat, dan ayat ini allati qila innaha taqta'u uruq syajarati syirk min al-qalb. Ini ayat yang memutuskan urat akar kesyirikan dari hati. Iya, betul. Malaikat yang disebut di mana paling dekat dengan Allah itu tidak bisa apa-apa, takut kepada Allah, butuh kepada Allah, ya, tunduk kepada Allah. Lalu bagaimana orang di bawahnya? Maka dikatakan ini memutus akar kesyirikan pada hati. Ketiga, ثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. Tafsir maksudnya, tafsirnya ini menunjukkan sifat qaul Allah Subhanahu wa taala, sifat ulu dan sifat besar agungnya Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. iya. Sebab pertanyaan mereka dari hal tersebut. Tatkala mereka mendengar, mereka tak kalah sadar, hilang kaget dalam dirinya, dalam hatinya. Mereka bertanya. Ini bertanya karena mereka ketika mendengar itu, karena besarnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas mereka sadar, mereka bertanya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini dia. Jadi sebab pertanyaan mereka karena syiddatul khauf.
Iya. Kerasnya rasa takut mereka, karena rasa takut mereka kepada Allah SWT. Terus الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. Jibril menjawab dari pertanyaan mereka. Pertanyaan Allah SWT berkata dengan ucapan yang benar, kata yang benar. Terus السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. ini dalam hadis, ya. Yang pertama kali yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Kemudian Allah berbicara dengannya dari apa yang Allah inginkan. Terus السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. Bahwasanya Jibril berkata kepada semua penduduk langit karena mereka bertanya kepadanya, ya kan? Tak kala lewat di langit, setiap langit mereka bertanya, "Mada qala rabbuna Jibril? Mada qala rabbuna Jibril?" Maka Jibril menjawab dengan jawaban yang sama. Ya, supaya qulu qala Allah haq. Allah berkata dengan benar, wa huwa al-aliyyul karim. Nah, الثامنة أن غشي يؤم أهل السماوات كلهم. iya. Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza sami'a dzalika ahlus sama' as-samawati su'iku wa qarru lillah sujada." Ya kan? Ini maksudnya. Jadi pingsan di sini itu apa namanya? Mencakup semua dari penduduk langit, tidak terkecuali langit ke-7 ke-6 dada, semuanya. Makanya tak kala Jibril sadar, barulah Allah bicara dengannya. Kemudian lewat di satu langit ke langit yang lain, kemudian ditanya. Setelah hilang dari rasa gemetarnya itu, rasa kagetnya, bertanyalah, "Mada qala rabbukum?" Terus التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. ini dari kata Nabi SAW, ya. إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. Iya, makan suara, ya, getar dari langit, karena ucapan Allah SWT, khaufan min Allah. Terus العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. Nah, Jibril itu berhenti padanya wahyu kepada siapa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Ini menunjukkan Jibril terpercaya, ya, amanah dalam hal seperti ini. Nah, الحادية عشر ذكر استراك الشياطين. penyebutan dari syaitan mencuri, ya, mencuri dari berita. Mereka mencuri apa yang mereka dengar dari langit. Iya, maka dia melemparkan kepada Tuhan. Terakhir, ya. Dia menambah ataupun murah. Terus الثانية عشر صفة ركوب بعضهم بعضا. sifat dari mereka saling bertingkat-tingkat dari pencurian ini. Seperti oleh siapa? Sufyan bin Uyainah, ya. Harfa yadahu wa baddala baina aqabihi. Dia miringkan tangannya, kemudian dia genggamkan. Ini model. Ini dia naik. Tingkat naik. Nah, الثالثة عشر إرسال الشهوب. iya, irsalu asyuhub. Ini di hadis yang pertama. Ya, kadang mereka sebelum melemparkan berita, mereka dilempari oleh bintang. Ya, mereka dilempari oleh bintang. Nah, ini pernah terjadi di suatu waktu bersama Rasulullah bersama sahabatnya, tatkala melihat bintang cahaya, ya, dilemparkan kepada syaitan. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat, "Apa yang kalian paham dari bintang itu? Di mana dia keluar?" Ada menjawab, "Ya Rasulullah, kami pahami ada orang meninggal, orang besar meninggal, atau orang besar akan dilahirkan." Ya, ini pemahaman jahiliyah. Tidak. Kemudian Nabi jelaskan bahwasanya bintang dilempar tidak ada hubungannya. Orang meninggal tahun itu tidak ada. Jadi bintang itu akan datang nanti dengan 3 fungsi. Di antaranya ada tujuan di syaitan. Iya, tujuan di syaitan untuk melempar syaitan ini hari. Iya. Karena itu dalam ayat illa man istara wa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Diikuti, dilemparkan oleh bintang yang membakar mereka.
bintang yang terang membakar mereka. Terus الرابعة عشر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنسان قبل أن يدركه. Jadi tadi kadang didapati oleh bintang sebelum dia melemparkan pada siapa yang di bawah, dan kadang juga tidak. Iya, sudah disampaikan baru terlempar oleh bintang, terbakar oleh bintang. Nah, الخامسة عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. ini kaunul kahin yasduqu ba'dul ahyan. Ini kadang kahin itu benar, ya, benar karena dia ambil dari berita dari mana? Dari langit, bukan karena dia dari ilmu ghaibnya. Ya, bukan dari ilmu ghaibnya. Dia benar karena dia ambil dari langit, bukan dari diri sendiri. Adapun dari sendiri itu bohong semuanya. Tidak ada yang benar. Ya, ini pun dari apa yang disampaikan ini itu sudah bercampur. Itu sudah bercampur, dicampurkan. Jadi kalau kadang atau mendekati benar lah. Iya, itu pun karena mereka ambil dari langit, bukan dari diri sendiri mereka sendiri. Kalau dari mereka tidak ada yang tahu, kalau tidak ada yang tahu. Ya, nah. السادسة عشر. Kalau terjadi memang kain atau dukun sana terjadi apa yang dia bilang. Nah, ini dari takdir Allah SWT, ya, dan bentuknya ini fitnah untuk kita, ya, fitnah untuk kita. Jadi jangan percaya. Kalau terjadi ya, takdir Allah, kalau takdir sana ini fitnah untuk kita, fitnah untuk kita. Jadi kita berhati-hati. Nah, السادسة عشر كونه يكذب معها مئة كذبة. Keberadaan dari kahin itu berdusta bersama berita yang didapat itu dengan 100 kebohongan. Iya, dicampurkan dengan 100 kebohongan. Ini bukan tahdid, ya, dikatakan. Tapi bentuknya apa? Mubalaghah, bukan batasan. السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Ini dia. Dikatakan tidak dibenarkan mereka dari itu kecuali apa yang dari kalimat yang mereka ambil dari langit. Itu saja. Yang lainnya itu bohongan. Apa yang datang dari mereka semuanya bohongan. Semuanya bohongan. Terus. الثامنة عشر قبول النفوس لباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. Bagaimana kecenderungan jiwa terhadap hal yang batil, ya? Kecenderungan jiwa terhadap menerima hal yang batil. Kata beliau, kaifa yata'allaquna bi wahid. Bagaimana bisa mereka ini mengambil yang satu, ya, satu, dan mereka tidak memandang, tidak menganggap yang 100 ini dari kedustaan. Bagaimana? Ya kan? Mempercayai satu dan mereka tidak menganggap dari 100 yang mereka bawa dari kedustaan. Satu saja. Ini dari bagaimana sebutkan kecenderungan jiwa terhadap batilan. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Ya. Jadi perkara seperti ini perlu diperhatikan. Manusia kadang percaya begitu saja tentang melihat apa yang berada di belakangnya. Apa yang ada di belakang dari ucapannya itu. Yang tertipu. التاسعة عشر كونه يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. Bagaimana mereka ini saling melempar sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya dengan kalimat itu dan mereka menjaganya. Dan menjadikan dalil. Berargumen dengan berita tersebut, kalimat tersebut. Ini dari pekerjaan dari al-kahin. العشرون إثبات صفة خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات صفات خلافا للأشعرية المعطلة. الأشعرية itu معطلة banyak. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Penetapan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat al-kalam, ya. Kalam, maksudnya Allah bicara. Al-qaul. Allah memiliki sifat ulu, sifat agung besar. Ya. Ini menunjukkan sifat. Bedakan dengan al-Asy'ariyah. Mereka al-Asy'ariyah ini bagian dari Mu'tazilah. Mu'tazilah dulunya adalah Jahmiyah, menolak sifat dan nama. Mu'tazilah mereka menolak nama, menolak sifat dan menetapkan nama. Adapun al-Asy'ariyah ini menetapkan
nama dan menafikan beberapa sifat dan menetapkan beberapa sifat, ada 7. Kullabiyah itu menetapkan 8 sifat. Seiring berjalannya waktu mereka semakin lama semakin pintar, akhirnya mereka banyak menetapkan sifat sampai sekarang ada 20, ada nyanyi ya. Yang lainnya mana? Iya. Kalau ketemu antara yang pertama yang terakhir ini mantap. Ya. Nah. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. Penegasan bahwasanya dari besaran dan pincangnya penduduk langit ini itu dari khaufnya Allah. Ini dia. Ini syaitan. Jadi takutnya mereka kepada Allah. Mereka hamba, dia takut kepada Allah. Menunjukkan sembahan Allah dan makhluk itu juga apa-apa. Sampai yang teratasnya saja itu takut. Ya, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang berhak untuk disembah. Sifat sembahan yang berhak untuk disembah. Terakhir. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. Dalam hadis mereka tunduk merendah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawati su'iqu wa qalu lillahi sujada. Kalau mereka mendengarnya, mereka pingsan dan tunduk duduk merendah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Syarah. Jam berapa dah? Bilang dah, acara berapa ni? Kita baca ni. Kita sholat ni. الشرح باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتتمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة، وتخضع له الملائكة والعالم العلو والسفل، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبادأ لهم بعض عظمته ومجده والمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله معترفة بعظمته ومجده خاضعة له خائفة منه، فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشرك والتعظيم والتأله إلا هو، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال مطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجهه. Qala rahimahullah, ini juga dari bukti yang agung besar yang lain terhadap wajibnya tauhid. Mentauhidkan Allah SWT dan kebatilan dari kesyirikan, ya. Selama seperti sebelumnya, yaitu penyebutan nas-nas menunjukkan terhadap sembohan Allah SWT dan keagungannya, yang dimana terda'alu wa tatmahilu indaha, merasa rendah, dan kecil di sisinya dari keagungan makhluknya,
yang agung. Iya. Dari kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesemuanya, itu keagungan makhluknya itu jadi kecil di sisi. Seperti malaikat, Rasul, ya kan? Agung, tapi di sisi Allah mereka kecil. Kata beliau, "Wa taqda'u al-malaika wal 'alim al-'ulu wa sufli." Tunduk untuknya malaikat, iya, dan alam, bukan alam, alim, alam. Alam, sufli, al-'ulu seperti langit dan sufli, bumi. Wala tasdudu afidatuhum indama yasma'una kalamahum, dan hati-hati mereka tidak tetap ketika mereka mendengar dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Au tatabadalahum ba'du 'azamatihi wa majdihi, dan mereka ini dari ucapan Allah Subhanahu wa taala mereka tunduk. Iya. Dari sebagian atau merasa iya ketundukan mereka dan sebagian keagungan dan kemuliaannya. Fal makhluqat bi asliha, dan seluruhnya, iya, makhluk dan seluruhnya semuanya itu tunduk dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'arif mu'tarifan bi 'azamatihi wa majdihi. Mereka tahu dari keagungan Allah dan kemuliaannya. Tunduk untuknya karena takut padanya. Siapa yang seperti ini sya'nunya? Iya. Maka kata beliau, dia adalah roh yang tidak berhak ibadah, pujian, syukur, pengagungan, sembahan kecuali kepadanya. Siapa yang seperti ini sifatnya, maka tidak berhak ibadah, pujian, keagungan, pengagungan, penyembahan kecuali kepadanya. Ya, waman siwahu, dan siapa yang selainnya itu tidak ada hak untuknya, seperti makhluk. Jadi ini barahin tauhid juga, barahin tauhid. Kata beliau, فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة والعود, sebagaimana juga kesempurnaan yang mutlak, kesombongan dan keagungan dan sifat-sifat kemuliaan, iya, keindahan yang mutlak itu semuanya untuk Allah, yang tidak mungkin selainnya bersifat dengannya. Demikian pula ubudiyah yang nampak dan yang tersembunyi, semuanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang tidak ada yang berserikat dengannya pada hal tersebut dari beberapa sisi atau dari satu sisi pun tidak. Jadi kesimpulan dari syarah ini menunjukkan bahwasanya bagaimanapun keagungan dari makhluknya itu bersama keagungannya itu rendah, kecil, iya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain hal seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang agung. Dari sifat inilah tidak ada berhak diserahkan ibadah kepadanya, ya. Dan dari kerendahan makhluknya, kecilnya makhluknya, menunjukkan tidak ada haknya untuk disembah. Jadi kesyirikan mereka yang dilakukan oleh pelaku kesyirikan, ya, menyembah selain Allah, menunjukkan apa yang mereka sembah ini adalah sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Iya, dan kesyirikan mereka adalah kesyirikan yang batil. Baik, insyaallah nanti sambung di bab pertama. Semoga kita ambil satu bab satu temuan, ya, sampai selesai. Beberapa bulan ini, biasanya kita jauh-jauh bahasnya. Nanti kita baca syarah, syarahnya penting. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah,